Desa Tegalalang merupakan desa yang terletak di Kabupaten Gianyar dengan posisi berada di sebelah utara Kecamatan Ubud. Desa Tegalalang menjadi salah satu desa dalam wilayah Kabupaten Gianyar yang memiliki banyak daya tarik wisata potensial yang akan dikembangkan sebagai suatu destinasi wisata baru. Desa ini memiliki luas wilayah 61,8 km persegi dengan populasi penduduk sebanyak 9.313 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 4.659 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.654 jiwa. Penduduk Desa Tegalalang didominasi bermata pencaharian sebagai pegawai swasta, petani, peternak, buruh, dan pengrajin. Dari segi pertanian, masyarakat Desa Tegalalang membudidayakan beberapa jenis tanaman mulai dari tanaman pangan seperti tanaman jagung, padi, dan ketela pohon, kemudian tanaman tahunan seperti kelapa, kopi, cengkeh, dan vanili, serta tanaman buah-buahan seperti durian, pisang, mangga, dan pepaya. Kerajinan sebagai mata pencaharian penduduk di Desa Tegalalang merupakan salah satu hal yang menjadi daya tarik pariwisata di desa ini. Semenjak dilanda pandemi COVID-19, sektor kerajinan mengalami penurunan dari segi omset yang tentunya berdampak pada ekonomi penduduknya. Kami melakukan wawancara bersama Ibu Sriani, salah seorang penduduk asli Desa Tegalalang yang mempunyai usaha kerajinan kayu yang sudah berdiri selama 25 tahun. Beliau menuturkan bahwa semenjak pandemi COVID-19, usahanya mengalami penurunan omset yang cukup tajam akibat menurunnya permintaan. Migrasi dalam konteks demografi cukup memberikan sumbangan yang sangat besar pada kebijakan kependudukan. Dinamika kependudukan yang terjadi karena adanya dinamika kelahiran, kematian, dan perpindahan terhadap perubahan-perubahan dalam jumlah komposisi dan pertumbuhan penduduk. Permasalahan yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk ini diantaranya terjadinya kepadatan penduduk, masalah ketenaga kerjaan, dan kesempatan kerja. Hal tersebut ditandai dengan tingginya tingkat persaingan, baik dalam mendapatkan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Hal ini semakin sulit, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Karena pada daerah pedesaan memiliki berbagai keterbatasan dari segala bidang dibandingkan dengan daerah perkotaan. Di daerah pedesaan sendiri, dengan pendidikan rendah, sebagian besar masyarakat hanya bekerja pada sektor pertanian dan upah yang diterima sangat kecil. Hal ini juga dialami oleh Desa Tegalalang, yang dimana penduduknya lebih dominan bermata pencarian sebagai petani. Apalagi saat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan beberapa usaha unggulan dalam bidang seni pun ikut menurun. Berdasarkan hasil wawancara kami bersama pengrajin kayu di Desa Tegalalang, dampak yang dirasakan terhadap pendapatannya adalah berkurangnya daya beli masyarakat, terutama semenjak pandemi COVID-19 melanda. Selain itu, penduduknya lebih dominan menjadi petani akibat menurunnya kunjungan wisata di Desa Tegalalang. Sehingga solusi yang dapat diberikan yaitu, yang pertama, menjadikan beberapa pedagang dan pengusaha suatu produk yang menjadi unggulan di desa sebagai mitra kerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan pemasaran produk di desa. Yang kedua, karena mata pencaharian yang dominan di desa adalah petani, maka dapat lebih diberikan perhatian pada sektor pertanian desa agar dapat dikembangkan sehingga dapat menghasilkan komoditas serta produk dengan kualitas yang baik dan dapat dijual ke berbagai wilayah. Yang ketiga, dengan memaksimalkan pada pemasaran secara daring. Dan yang keempat, menggunakan dana desa untuk revitalisasi dan membantu pengembangan desa selama pandemi, serta memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan.